Yang ditunggu-tunggu hari ini sudah kita saksikan bersama-sama ya RC Lovers ya. Dan selama 1 jam ke depan saya Jules Taylor dan juga ada Selitan Sudiro juga yang bakal ngebahas mengenai fenomena gerhana matahari total. Yes, masih di Radio Cafe tentunya. Pastinya ya, dan ini udah ditunggu-tunggu sama banyak orang. Yes, bener banget tuh. Dan sebenarnya tiap tahun terjadi, tapi khusus di tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah untuk fenomena gerhana matahari total. Yes, bener banget. Ini adalah fenomena alam yang sangat spesial banget ya. Dan di daratan hanya ada di Indonesia. That's why this is so special. Semua orang dari luar negeri, dalam negeri, wisatawan maupun ilmuwan gitu ya, semua datang ke Indonesia. Bener banget. Sebenarnya selain di daratan terjadi juga, tapi di samudra. Silakan di laut aja kalau mau lihat. Ada gelombang-gelombang gitu kan, agak ribet ya. Ngobrol-ngobrol sama ikan penyu gitu kan, sama biota laut sana, silahkan. Makanya sekarang tadi yang Jules bilang ada banyak banget orang-orang wisatawan dan ilmuwan yang langsung menyerbu 11 kota di Indonesia. Dan selain 11 kota, ada banyak juga kota-kota yang terkena gerhana matahari sebagian. Nggak total ya. Total. Tadi cuma juga sebagian kita aja. Di Jakarta ngelihatnya kayak nanggung ya, kentang ya, Iya. gitu gerhananya ya. Tadi lu sempat merasakan nggak? Dikit doang sih, cuma nggak terlalu jelas gitu. Oke, gue nggak ngelihat tapi gue merasakan. Jadi ada gelap-gelap juga sekitar jam 7-an udah bangun, jam 7 itu terang, terus jam 7.20-an agak gelap-gelap gitu. Semua masih nggak terlalu kentara ya untuk di Jakarta ya. Kalau kamu bagaimana nih RC Lovers nih? Mungkin kamu bisa tweet ke kita nih ya di @radiocafe41 untuk kasih tahu pengalaman kamu nih hari ini mengalami fenomena gerhana matahari total atau sebagian, terserah kamu. Kamu kirim gambarnya sama kita ya di sini ya. Yes, boleh banget. Dan sekarang kita mau ngebahas mengenai sejarah gerhana nih. Kan sempat ada yang ngomongin juga mengenai ramalan soal kapan terjadinya gerhana matahari ini. Pertama dicatat oleh orang-orang Babilonia sebelum Masehi nih. Mereka mengamati yang namanya pergerakan bintang, bulan, dan juga matahari untuk menemukan keberaturan mengenai fenomena alam gerhana matahari ini. Ya bener banget. Dan astronom asal Austria yang bernama Thomas Appolzer ini melanjutkannya dengan membuat katalog gerhana matahari dan juga gerhana bulan itu sejak tahun 1207 sebelum Masehi, lama juga ya, sampai 2000 ya sekitar tahun 2000-an. Dan saat ini teman-teman untuk meramal gerhana matahari dan bulan dapat ditemukan pada website NASA dan juga Time and Date ya. Betul sekali. Jadi di dua lembaga itu, website NASA dan Time and Date, ini bisa diketahui serangkaian gerhana matahari total yang pernah menghampiri di Indonesia juga. Khusus untuk Jakarta, kota Jakarta tuh kita akan jadi tuan rumah juga gerhana matahari total. Dan I wish saya masih berada di dunia ini karena tahun berapa? Tahun 2049, Pak. Oke, 2049 itu sekitar 30 tahun lebih lagi ya. Iya benar-benar 30-an tahun lagi. 33? 33. Tepatnya ya, 33 tahun lagi, bener banget. Itu lama banget ya. Dan kalau kita lihat kalau flashback ke belakang ya sebenarnya dari tahun 1900-an ini gerhana matahari total sudah lama banget ya nyampe ke Indonesia itu dari tahun 1901. Itu tanggal 18 Mei di daerah Padang, Jambi, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Palu, dan Ambon sudah mengalami gerhana matahari total. Iya, bener banget. Dan nggak ketinggalan tuh di tahun 1926, tepatnya tanggal 14 Januari, di daerah Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan juga Pontianak itu pernah jadi tuan rumah juga untuk gerhana matahari total. Ya, selanjutnya 1929 ya, selang 3 tahun saja itu Aceh dan Sumatera Utara mengalami gerhana matahari total. Dan juga 1934 tanggal 13 Februari Manado dan Maluku Utara juga mengalami hal yang sama. Nah, daerah Palu dan Papua pernah jadi juga tuan rumah di tanggal 4 Februari 1962. Terus dilanjutin 1983 ya, itu yang tren nih 1983 karena Jawa banyak banget yang kena. Tanggal 11 Juni 1983 itu daerah Yogyakarta, Semarang, Solo, Kudus, Madiun, Kediri, Surabaya, Makassar, Kendari, dan juga Papua. Yes, tahun 84 Papua kembali beruntung. Hanya inilah pulau yang beruntung dihampiri oleh gerhana matahari total ya pada tanggal 22 November 1984. Dan selanjutnya 4 tahun kemudian 18 Maret 1988 ada beberapa kota nih, Palembang, Bengkulu, Pangkal Pinang, terus Bangka Belitung itu mengalami gerhana matahari total sekitar 2 menit 19 detik deh. Dilanjutin di tanggal 24 Oktober 1995 untuk waktu 1 menit 53 detik itu daerah Sangihe yang jadi tuan rumah gerhana matahari totalnya. Dan 9 Maret 2016 yaitu hari ini daerah Palembang, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, Ternate, dan lain-lain yang jadi tuan rumah untuk gerhana matahari total. Dan untuk masa depan nih. Masa depannya ada tahun 2023. Itu diperkirakan Makassar dan
Papua nanti yang akan beruntung untuk mengalami gerhana matahari total, dan juga 2042 itu Jambi, dan seperti yang tadi Ditan katakan 2049 our home city Jakarta nanti. Kota Jakarta. 24 November 2049 ditunggu aja tuh Semoga ya. ya, 33 tahun lagi. Ingat ya, nanti mungkin Radio Cafe bisa di play kembali di situs-situs berbagi video ya. Kita lagi ngebahas hal-hal ini bisa di play kembali ya. Itu udah kayak gimana teknologinya udah gak ngerti deh. Ya benar. Saya kira-kira udah mungkin rambut saya udah rada putih lah ya. Udah putih, Pak. Oh, iya. Harusnya sih udah putih. Berapa tahun lagi? 30 tahun lagi 33 soalnya. tahun lagi. Oh, Lama makanya. Dan ini ngomongin mengenai gerhana matahari total. Jadi di 9 Maret ini, Ya. ini kan nggak akan melintasi wilayah Jawa Barat ya. Tapi wilayah Jawa Barat tetap akan kena sebagian Oke. gerhana matahari. Sebagian ya, atau jadi parsial ya? nggak total, gerhana matahari sebagian atau parsial. Ya. Dan ini dimulai di pagi hari, kayak tadi kan gue ngerasa. Jadi pagi-pagi terang, terus agak gelap, terus terang lagi. Gerhana matahari parsial ini terjadi saat piringan bulan perlahan-lahan menutupi matahari, tapi nggak sampai totalitas. Nah, Gitu, ada yang ini dia 70, 80, sampai 90%. Nah, ini dia nih ya. Ini adalah gambar untuk kita bisa lihat bersama-sama. Ini yang terjadi di sekitar Jawa Barat ya. Ya, UPI, dari Menara Timur ya. Bandung ya. Ini bisa dilihat warnanya merah menyala. Mungkin yang RC lovers yang berada di daerah Jawa Barat atau sekitar Bandung ini juga mengalami hal yang sama juga. Wah, keren banget ya, sempat foto-foto mungkin. Ya atau dong. mungkin selfie-selfie, video-video nih keren banget nih ya. Karena nih ya, untuk kota-kota di Jawa Barat ini mulai menyaksikan gerhana matahari tadi tuh pagi waktu Indonesia Barat pada pukul 6:19. Lalu puncaknya itu pukul 7:21 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 8:32. Ya. Ini total gerhana sendiri itu sekitar 2 jam 11 menit bisa dinikmatinya. Sedangkan untuk kota Jogja dan Palu, ini merupakan salah satu lokasi yang disiapkan untuk menyaksikan gerhana matahari total, itu tepatnya di Tugu Yogya. Jadi semua orang pada hari ini tuh pada kumpul di situ, dan tepatnya di Taman Pintar bekerja sama BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, dan juga kerjasama sama BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini kan video yang kita ambil dari live event ya di Yogyakarta ya. Keren ya. Terus kerjasama juga sama Badan Komunitas Pecinta Astronomi, Penjelajah Langit. Semuanya menyelenggarakan yang namanya kegiatan pengamatan bersama yang terbuka bagi masyarakat umum. Jadi tadi tuh acaranya digelar dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Nah, puncaknya itu, apa yang namanya tersebut, terjadi pada pukul 7:23 waktu Indonesia Barat. Dan nah ini nih yang kita saksikan nanti, di Palu juga ada nih. Palu ini merupakan gerhana matahari total ya, Iya. setengah bulan merayap menutupi matahari ya. Dan juga ada di beberapa kabupaten, kota di Sulawesi Tengah, di mana posisi bulan sudah sepertiga menutupi matahari, dan peristiwa ini terlihat seperti bulan sabit ya, keren banget. Jadi beda-beda ya. Beda-beda ya. Beberapa kota juga, tadi kita juga sempat kita bahas di episode yang lalu, itu di Palu sempat ada konser slang. Nah, pada konser slang nanti pasti bakal kita bahas juga tentang Yes. konser slangnya, karena gue juga sempat lihat-lihat Twitternya slang. Keren ya. Gue sempat lihat Banyak Twitternya juga. Nanti bakal gue tampilin. Gue udah capture fotonya langsung dari Twitternya mereka. Yes, bener banget. Dan kita nih punya liputan nih Ya. dari salah satu tim redaksi kita yang tadi maksud kami Ya. sudah merangkum kegiatannya di Planetarium Jakarta. Iya, karena di Planetarium Jakarta sendiri tuh kan gerhana matahari total, Ya. itu kan disaksikan di kurang lebih 11 sampai 12 kota ya di beberapa provinsi. Dan di Planetarium sendiri tuh udah ada kegiatan. Oke. Ada kegiatan sendiri, dan antusiasme warga ibu kota kayak biasa, nggak mau kalah ya. Tetap ya, semangat ya. Pokoknya walaupun kejadiannya di Jakarta nggak heboh-heboh banget Iya. gambarnya gitu ya, tapi tetap ya paling booming, paling heboh kayaknya netizennya itu Jakarta nggak tahu. Wah, ini. Betul Nah, sekali. ini dia nih. Nah, ini dia kegiatan di Planetarium, tepatnya di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Jadi dari jam 3 pagi, antrean warga tuh udah mengular di Planetarium untuk menyaksikan gerhana matahari parsial ya. Ya, dan ratusan orang sudah mengantri di sisi kiri gedung Planetarium untuk mendapatkan kacamata khusus gerhana dan souvenir yang dibagikan oleh petugas nih. Udah kita lihat Ya. nih, beberapa dari orang tua, Tuh, anak-anak. mereka tuh udah pada antusias ya. Ya. Terlihat ada anak kecil yang ngantuk, dan terlihat yang ada anak kecil yang semangat juga untuk menyaksikan gerhana matahari. Padahal di Jakarta cuma bisa terlihat gerhana sebagian sih Sebagian gitu aja kan. sebenarnya. Dan pihak Planetarium tim sendiri, mereka berjanji membagikan 4.700 kacamata gerhana secara gratis. Gratis ya, tinggal register aja, itu seperti yang kita lihat ya di gambar, Betul. register langsung bisa siap-siap menyaksikannya Yes. ya bersama-sama ya.
Dan itu tadi adalah yang terjadi pada pagi ini di Planetarium Jakarta. Banyak sekali masyarakat yang juga pingin ya menyaksikan gerhana matahari, walaupun kalau di Jakarta sebagian ya. Iya, betul sekali. Itu Ya. yang tadi langsung diambil sama reporter kita, udah ada Sigit ya. Ya bener banget. Yang langsung ke lapangan. Kita mau ingetin lagi dong buat RC lovers nih, kalau kamu punya gambar-gambar gitu ya berhubungan dengan gerhana matahari total ataupun gerhana matahari sebagian yang terjadi hari ini, langsung tweet ke kita di @radiocafe41. Atau bisa langsung ke Facebook kita juga di Radio Spasi Cafe. Langsung aja kirim ke situ ya. Bisa melalui sosial media juga loh, silahkan. Iya bener banget. Dan Banyak sebenarnya sekali. tuh BMKG menyediakan live streaming. Oke. Tapi entah kenapa kayaknya gara-gara banyak yang ngeklik ya. Hah. Jadinya delay gitu. Biasalah. Butuh kuota Sayang internet banget yang ya. banyak ya Sayang kalau banget. ya, karena memang ya momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat langka sekali ya. Mungkin juga yang kliknya itu yang mau nonton bukan cuma dari Indonesia. Tapi dari satu dunia. Satu dunia gitu. memang. Jadinya kuotanya membludak sehingga mengalami delay deh. Ya, itu Sayang disayangkan banget. sebenarnya ya. Dan juga pantauan dari tim kami, awak media dan puluhan masyarakat langsung menuju ke beranda untuk melihat langsung menggunakan kacamata gerhana. Ini di BMKG ya. Betul sekali, dan juga ada Deputi Geofisika BMKG Bapak Mas Turyono mengaku bahwa mereka nggak nyangka bahwa masyarakat tuh sangat antusias dan akhirnya membuat jaringan membludak ya, jaringan website dari BMKG. Dan berikut adalah kutipan dari Deputi Geofisika BMKG dari Bapak Mas Turyono. Ya, jaringan kita memang ini agak rawannya itu bukan berarti kita nggak siap. Mungkin kita tidak antisipasi bahwa dengan kita menyantumkan di web ini banyak sekali rekan-rekan di luar yang mengakses langsung ke webnya BMKG. Ini yang salah satu penyebab bahwa jaringannya ini menjadi down saat ini. Pak, sebelumnya Pak tidak ada perbedaan gitu Pak antara memang web yang disediakan untuk publik mengakses live streaming dengan sistem yang dipunyai oleh BMKG Pusat ini Pak untuk memantau perjalanan dari GMT ini Pak? Secara ini sudah dipilah-pilah sebetulnya jaringan kalau khusus dengan GMT saya kira tidak dibuat secara khusus, tapi untuk operasional itu kita sudah coupling. Maksudnya coupling itu gimana? Artinya untuk kepentingan web itu tersendiri, kepentingan untuk jaringan data dari semua stasiun ke BMKG itu juga tersendiri, kemudian untuk diseminasi itu tersendiri. Khusus untuk GMT memang tidak dialokasikan untuk jalur tersendiri. Ya, itu dia tadi dari Deputi Geofisika BMKG Bapak Mas Turyono yang tidak menyangka ya antusiasme masyarakat sebegitu animonya tinggi sekali sehingga jaringannya memang membludak ya. Iya, sayang banget ya. Padahal banyak yang menanti-nanti dan mungkin nih udah ada rekan reporter kita Bayu Primanda yang bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana situasi tadi pagi di sana ya. Silakan nih Bayu. Gerhana matahari adalah sebuah momen yang sangat-sangat jarang sekali terjadi, khususnya di daerah Indonesia ini, karena hanya untuk satu daerah terjadinya gerhana matahari total, itu hanya terjadi sekitar 350 tahun sekali. Dan pastinya hal tersebut akan menjadi sebuah momentum bagi semua orang yang ada di Indonesia. Ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan karena setiap satu orang pasti tidak akan bertemu gerhana matahari sebanyak 2 kali pastinya. Dan gerhana matahari ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu kontak pertama untuk gerhana matahari total terjadi di Kuta Agung, Lampung jam pukul 6:19 yang mana kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya seperti Jakarta, Bandung, Palembang, dan yang terakhir di kota Jayapura. Selanjutnya ada fase gerhana matahari total dan puncak gerhana tersebut terjadi pada pukul 7:18 dimulai dari Kepulauan Sementawai, Sumatera Barat, dan terakhir pada pukul 8:17 di kota Jayapura. Dan fase terakhir yaitu
dimulai pada saat 8:24 di Banda Aceh dan yang terakhir pada pukul 9:48 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk pada saat gerhana matahari sedang terjadi, banyak warga yang memanfaatkan untuk mendokumentasikan momen yang sangat jarang-jarang sekali terjadi. Dan beginilah suasana di mana baru saja banyak warga yang berhamburan keluar untuk menyaksikan adanya gerhana matahari langsung dari depan kantor BMKG. Demikian, Bayu Primanda, Fajar Sembanyu melaporkan. Ya, itu dia tadi ya, Bayu ketika pagi di BMKG melaporkan bagaimana situasi di sana ya. Keren ya tadi mataharinya, bentuknya apa tadi lo bilang? Ada yang kayak segi-segi gitu. Persegi. Ada persegi-persegi. Itu Segi keren 5, loh. segi 6 gitu ya tadi ya. Gitu. Keren banget ya. Dan juga beberapa kota lainnya juga tadi mengalami, ada yang sebagian dan juga ada yang total. Semua kayaknya antusias masyarakat kelihatan banget Dan datang. pengalaman dari masyarakat beda-beda ya, per kota itu beda-beda. Seperti yang tadi reporter Bayu bilang, belum tentu dalam hidup kita ketemu gerhana matahari itu bisa 2 kali. Di tempat yang sama ya. Di tempat yang sama. Iya, betul sekali. Karena terjadi 350 tahun sekali. Ya abis. Panjang dong hidupnya kalau 350 tahun. Nggak mungkin juga sih. Yap, dan Arsi Lovers kita masih bakal membahas mengenai fenomena gerhana matahari total. Jadi jangan kemana-mana, lo masih menyaksikan Radio Cafe. Ya.